Termasuk Ustadz dan Miss yang juga sudah bergabung. Insya Allah makin banyak yang ikutan kajian kita setiap minggunya ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian siang hari ini, mari kita sama-sama bersyukur atas kesehatan dan juga kelapangan waktu yang telah Allah berikan. Sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kajian online Azhari kali ini bersama Ustadz Abi Maki. Sambil mari kita juga meluangkan waktu untuk mendoakan teman atau kerabat yang saat ini tengah terbaring sakit atau yang sedang mengalami kemalangan. Semoga Allah berikan perlindungan yang terbaik serta ridhonya. Selamat berpuasa juga ya untuk kita semua. Semoga Allah meridhoi sekecil apapun amalan dan ibadah yang kita lakukan di bulan penuh berkah ini. Amin. Amin ya mujib saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbis rohi sodri wa sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman, kesehatan, dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di kajian kali ini. Insya Allah membawa kebaikan yang banyak di akhirat kelak. Walau sebetulnya ini jam-jam mengantuk ya, tapi kita semua tetap semangat kan ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman, karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Mengucapkan ahlan wa sahlan juga kepada Ustadz Abi Maki yang telah hadir dan juga sekali lagi kepada seluruh peserta kajian yang dirahmati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh ya, saya ingin mengingatkan terlebih dulu bahwa untuk keberlangsungan kajian kita bersama kali ini, monggo kita persilakan jika para peserta kajian berkenan berinfak seikhlasnya. Info infak akan kami share di kolom chat. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai dengan mendengarkan terlebih dulu pembacaan tilawah dari Mbak Nuni, Sari tilawah dari Mbak Sari, membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Monggo Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Karena itu, siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Mbak Nuni dan juga Mbak Sari yang telah membacakan kalamullah sebagai pembuka kajian kita. Semoga menjadi keberkahan bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti kita ketahui bersama, siang ini kita akan mengupas tuntas surat Al-Fatihah. Surat yang 17 kali kita baca dalam sholat setiap harinya. Surat yang memiliki 139 huruf dan terangkai dalam 25 kata ini disebutkan memiliki banyak sekali manfaat. Tapi benarkah kita sudah memahami sepenuhnya? Karena Al-Fatihah ini merupakan inti dari Al-Quran yang meliputi keimanan atas sifat mulia Allah, keyakinan atas hari akhir, pengesaan dalam penyembahan, dan masih banyak lainnya. Nah, makin penasaran kan? Baik, yuk kita langsung masuk ke pembahasan kepada Ustadz Abi Maki. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini ataupun menjelang sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, kita ingin sama-sama mempelajari dan mengetahui makna daripada surah yang sangat luar biasa agungnya. Surah yang sangat indah, ini adalah suratul Fatihah. Namanya saja sudah dikatakan suratul Fatihah. Iya, sebelum jauh untuk melangkah tentang mengetahui tentang suratul Fatihah, suratul Fatihah ini tergolong daripada surat Makkiyah. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya surah Makkiyah dan ada yang dikatakan Madaniyah. Ya, ada yang dikatakan Makkiyah dan ada yang dikatakan Madaniyah. Lalu apa arti Makkiyah dan Madaniyah? Sebagian berpendapat dengan mengatakan Makkiyah adalah surah yang turun di kota Makkah. Madaniyah adalah yang turun di kota Madinah. Namun ternyata melihat daripada pendapat yang sangat luar biasa para ulama, jawaban yang lebih benar ataupun lebih banyak didukung dan disampaikan para ulama, Makkiyah ini adalah surat yang turun atau surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Itu Makkiyah. Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi Makkiyah tidak berkaitan dengan turunnya di kota Mekah, tapi ikatannya Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Itu namanya Makkiyah. Adapun Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Itu namanya Madaniyah. Kalaulah surat ini turun berdasarkan tempat, maka berapa banyak tempat yang
tidak di Mekah juga tidak di Madinah. Iya, tidak di Mekah juga tidak di Madinah. Contoh misalnya, ya, surat yang turun di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat ini adalah turunnya di Arafah, tapi dimasukkan di dalam Madaniyah. Iya, kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Dan kalau mau lihat jarak, justru Arafah itu lebih dekat ke Mekah, tidak lebih dekat ke Madinah. Namun, karena ini berkaitan dengan hijrah ataupun zamaniyah, waktu hijrah, maka digambarkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah, itu Madaniyah. Kalau kita lihat suratul Fatihah adalah Makkiyah, berarti menunjukkan surat ini adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ini dikatakan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya semua sudah tahu. Jumlahnya adalah dengan menyebutkan 7 ayat. 7 ayat yang ada dalam surah ini atau suratul Fatihah ini 7 ayat. Pegang baik-baik untuk kita semuanya dari 7 ayat ini, Masya Allah, termasuk di dalamnya adalah bacaan ataupun ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini adalah bagian daripada ayat ataupun ayat yang pertama. Iya. Kita lanjutkan tentang masalah ini. Suratul Fatihah adalah surat, beberapa ulama menyatakan surat yang keempat turun. Ada juga yang menyatakan surah yang kelima turun. Namun kita cek dan kita tahu bahwa surat yang pertama ada suratul Alaq yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah surat yang pertamanya. Iya. Lalu yang keduanya surat adalah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Selanjutnya suratnya adalah ya ayyuhal atau suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Dan selanjutnya. Lalu yang keempatnya adalah suratul Fatihah. Tapi jika ada yang mengatakan suratul Fatihah ini adalah surat yang kelima turunnya, berarti yang keempatnya adalah suratul Qalam. Iya, suratul Qalam. Namun, saya ingin sampaikan juga pendapat para ulama yang sangat luar biasa. Ternyata yang namanya suratul Fatihah memang ada surat yang pertama kali turun. Pertama kali turun secara lengkap. 7 ayatnya turun tanpa terbagi-bagi. Maka kalau ada yang menyatakan surat yang pertama kali turun itu adalah ketika menyatakan begini. Surat yang pertama kali turun adalah suratul Fatihah. Tiba-tiba ada yang berprotes, mengatakan protes. Bukan. Surat yang pertama kali turun adalah suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengarkan dulu apa yang dimaksud oleh guru itu. Oleh alim itu. Ternyata Syekh itu mengatakan surat yang pertama kali turun suratul Fatihah. Surat yang pertama kali turun secara lengkap, tidak terputus. Ya, suratul Alaq yang pertama kali turun, tapi tidak semuanya lengkap. Tapi apa? Tapi sampai 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu selesai, dan setelah itu nanti turun lagi dan dilanjutkan. Tapi suratul Fatihah adalah surah yang pertama kali turun lengkap. Ya, lengkap. Kenapa? Inilah suratul Fatihah yang pertama kali turun, dikatakan surah yang pertama kali turun secara lengkap. Masya Allah. Dikatakan lailah wahidah, duf'ah wahidah. Satu malam turun dan satu malam turun dan satu kali datang, langsung Jibril menyampaikannya 7 ayat ini ataupun lengkap suratul Fatihah. Iya. Selanjutnya, sebelum kita untuk mengetahui tentang makna atau tafsirnya tentang suratul Fatihah, kita lihat juga dari keagungan-keagungannya. Lalu kita sudah mengetahui tentang makna apa tadi dengan menyatakan surat Makkiyah, kita juga sudah mengetahui surat yang keempat turun, dan kita pun sudah mengetahui surat yang pertama kali turun, yakni adalah pertama secara lengkap dari satu. Ya. Selanjutnya, ada satu hadis atau beberapa hadis, saya kutip beberapa hadis yang yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Satu waktu dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kalimatnya, sampaikan kepada sahabat dia,
dengan kata-kata lau allimannaka a'dhamu surah fil Quran. Iya. Rasulullah bertanya, menyampaikan kepada sahabat, mengatakan, Mbak, kalau mau tuker, ya, aku akan mengajarkan kepada kau surat yang paling, ya, lau allimuka, artinya aku akan mengajarkan kepadamu a'dhamu suratun fil Quran, surat yang paling agung yang berada di dalam Al-Quran. Aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Iya. Lalu dengan mengatakan, faqala, sahabat itu mengatakan, fama hiya ya Rasulullah. Surat apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan mengatakan kata-katanya, dengarkan. Lalu Rasulullah mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai selesai dibaca. Sehingga Rasulullah mengatakan, a'dhamu suratun fil Quran. A'dham suratun fil Quran. Surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Bahkan pujian yang ada tadi disampaikan juga dengan kata-kata yang ada dalam Al-Quranul Karim, ya, ini dalam suratul Hijr dengan mengatakan walaqad atainaka sab'am, ya, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Ini kata-kata yang luar biasa, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah akhwat, ayahanda bunda, bisa dicek dalam suratul Hijr ini ada di ayat 86. Ya, betul, dalam ayat 86, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, sab'am mathani. 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Kenapa? Karena berkaitan dengan sholat. Kalaulah sholat ini seharinya sampai 17 rakaat, berarti setiap rakaat membaca suratul Fatihah, berarti 17 kali membaca suratul Fatihah ini. Masya Allah, 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk suratul Fatihah ada dalam suratul Hijr yang barusan disampaikan. Ya, kata-kata dengan mengatakan sab'am mathani, artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena berkaitan dengan sholat. Bahkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas kata-katanya, ini jelas sekali. Al-Quran mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dia sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Berarti benar-benar suratul Fatihah ini harus dipahami dan dinikmati agar nyaman ketika membacanya. Agar nyaman ketika kita punten dalam keadaan sholat lebih khusyuk, lebih nikmat ketika tahu artinya. Ini pentingnya dalam Al-Fatihah. Masya Allah. Bahkan punten, dalam perkataan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan mengatakan, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, walladzi nafsi biyadihi. Ma anzalallahu fit Taurati walal Injil walal Zabur, ya, walal Zabur walal Furqan, dikatakan walal Furqan mithluha innahas sab'ul mathani. Jadi istilahnya mengatakan dalam kenyataan yang ada Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi jiwa yang ada di genggamannya. Iya, ma anzalallah, Allah tidak menurunkan. Tidak menurunkan di Taurat juga tidak, ya, di Injil juga tidak, di Zabur juga tidak. Dan dalam Al-Quran pun, Masya Allah, itulah maksudnya tidak diturunkan dalam Zabur, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Injil, kecuali dalam Al-Quran, yakni adalah suratul Fatihah. Masya Allah, suratul Fatihah. Jadi kalau dibilang suratul Fatihah itu adalah surat yang hanya ada di dalam Al-Quran saja. Suratul Fatihah. Iya, nanti kan insya Allah kita 3 pertemuan, ya. Pertemuan kedua masih lanjutkan suratul Fatihah karena cukup dahsyat suratul Fatihah ini. Surat yang atau pertemuan ketiganya adalah yang namanya surah ataupun ayat kursi. Nah, kalau ayat kursi justru di setiap kitab ada. Di Taurat ada ayat kursi, di Zabur ada ayat kursi, di Injil ada ayat kursi. Walaupun dengan bahasa mungkin tidak sama dengan bahasa yang ada. Namun intinya adalah menerangkan tentang seperti apa yang ada dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan selanjutnya. Mungkin Injil dalam bahasa apa, di Taurat dalam bahasa apa, namun ketika yang namanya
ayat kursi itu ada di setiap kitab. Di Injil ada, Taurat ada, beda dengan itu saking agungnya surat atau ayat kursi ada di setiap kitab. Tapi ini dikhususkan keagungan yang ada dalam Al-Quran sebagai keagungannya, dan mana ayat ini tidak ada di mana-mana kecuali ada di dalam Al-Quran untuk mengangkat Al-Quran yang indah ini. Iya. Dengan menyebutkan beda, nanti kita bahas ya. Kalau ayat kursi ini mengagungkan tentang keagungan Allah, maka di setiap surat itu ada, di setiap kitab ada. Tapi ini dengan mengatakan keagungan Al-Quran sendiri yang akan diangkat oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, maka disebut Al-Fatihah ini Ummul Quran. Nanti kita buka sebentar lagi kenapa dikatakan Ummul Qurannya. Iya. Jadi di dalam kenyataannya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada Allah menurunkan satu surah yang agung, baik itu dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, seagung surat yang diturunkan yang ada dalam Al-Quran, yakni ada suratul Fatihah. Dari faidahnya, dari keagungannya, dan dari keindahannya, maka namanya pun dikatakan Al-Fatihah. Al-Fatih itu adalah pembuka. Al-Fatih itu adalah yang dapat membukakan. Itu namanya Al-Fatih. Iya. Contoh misalnya punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau pernah kita mendengar Harun ar-Rasyid Al-Fatih ataupun kalimatnya Muhammad Al-Fatih, iya. Punten ada seorang pahlawan yang sangat terkenal, Muhammad Al-Fatih, maksud saya itu. Muhammad Al-Fatih yang mana dapat mengalahkan, Masya Allah, istilahnya apa? Memenangkan berbagai macam kemenangan. Bahkan Muhammad Al-Fatih ini, Masya Allah, menumbangkan berbagai macam yang namanya punten kemungkaran, kerajaan-kerajaan yang zalim. Masya Allah, ini adalah Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah sang pembuka, sang pembawa kemenangan. Untuk dipersingkat saya gambarkan, Al-Fatihah ini artinya adalah pembuka. Masya Allah. Maksudnya apa? Simpan baik-baik, jangan dilupakan oleh kita semuanya. Caranya begini. Kalau kunci namanya miftah. Jadi kalau kunci itu namanya miftah. Tapi kalau kunci ini tidak bisa membuka, berarti lepas daripada fungsinya. Kunci ini tidak bisa membuka. Tapi kalau kunci ini bisa membuka, maka kunci ini Al-Fatih yang dapat membuka. Kunci ini sesuai dengan fungsinya. Karena kunci ini dapat membuka, maka sifat kunci yang dapat membuka itu namanya Al-Fatih. Yang dapat membuka. Iya. Nah ini, kenapa surah ini dikatakan Al-Fatihah? Al-Fatih atau Al-Fatihah. Jawabannya, pegang baik-baik. Karena punten surat ini dapat membuka berbagai macam hal-hal yang tertutup. Apapun yang tertutup, tolong buka. Kenapa? Cara membukanya dengan suratul Fatihah. Masya Allah. Pembuka dari berbagai macam hal yang tertutup. Maka para ulama dengan mengatakan, kenapa surat ini dikatakan Al-Fatihah namanya? Ya, padahal punten, kalau ibu bapak mengecek, melihat gitu ya, iya. Setiap surat ketika dikatakan surah An-Nas, ada kata-kata An-Nasnya di sana. Ketika dikatakan suratul Falak, ada kata-kata Al-Falaknya di sana. Surat An-Naml, ada kata-kata Namlnya di sana. Suratul Baqarah, ada kata-kata Baqarahnya di sana. Surat Al-Lahab, ada kata-kata Lahabnya di sana. Suratul Kafirun, ada kata-kata Kafirunnya di sana. Surat An-Naba, ada kata-kata An-Naba'nya di sana. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Iya. Surat apa saja, Asy-Syams, ada kata-kata Syamsnya di sana. Suratul Thariq, ada kata-kata Thariq di sana. Tapi ketika dikatakan suratul Fatihah, ada kata-kata Al-Fatihahnya nggak di sana? Ya, nggak ketemu. Dua surat yang tidak ketemu bahasanya yang namanya ada di situ. Karena apa? Karena ini menunjukkan makna di dalamnya suratul Fatihah dan suratul Ikhlas. Coba suratul Ikhlas, ada kata-kata Ikhlas di sana? Nggak ketemu. Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Maknanya keikhlasan ini bukan untuk diucapkan, tapi untuk di dalam hati, untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, ikhlas. Al-Fatihah itu secara makna mengatakan sang pembuka dari berbagai macam hal yang tertutup. Apapun, iya, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya terus baca suratul Fatihah, 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 ini terbuka. Iya, apapun.
Sampai ada orang yang sakit, susah untuk mencari obatnya. Baca suratul Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Allah akan berikan cara jalan yang terbaik untuk mendapatkan obatnya. Suratul Fatihah ini adalah dengan mengatakan punten, kalimat yang para ulama katakan ucapannya adalah pembuka dari berbagai macam pintu yang tertutup. Atau kalimatnya master key yang ada di tangan kita. Master key-nya ada di tangan kita. Apapun. Sehingga para ulama khususnya di Indonesia, khususnya di kita, ketika mau doa, itu diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan Al-Fatihah. Kenapa? Sang pembuka. Sampai kata-kata suratul Fatihah ini adalah sang pembuka yang dapat membuka dari berbagai macam yang tertutup. Itu kalimat Al-Fatihah. Iya. Bahkan dari keagungan suratul Fatihah ini namanya pun tidak satu, tidak Al-Fatihah saja. Tadi katakan Sabul Masani. Ada juga mengatakan suratul Fatihah ini ada Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, macam-macam. Iya. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah artinya adalah yang cukup istilahnya likifayatiha. Jadi cukup dengan adanya suratul Fatihah, ini sudah dikatakan Ummul Quran, ini sudah mewakili daripada isi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Iya. Kita buka lagi perlahan-perlahan untuk mengetahuinya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka dengan mengatakan kata-katanya suratul Fatihah ini kita sudah tahu dan kita sudah mengetahui semuanya. Ternyata suratul Fatihah ini adalah surat yang dikatakan Al-Fatihah ataupun sang pembuka dari berbagai macam hal yang mungkin di depan kita tertutup. Punten, sering membaca suratul Fatihah, maka sering terbuka dari berbagai macam hal yang tertutup. Terbuka suratul Fatihah, suratul Fatihah. Masya Allah, indah sekali. Iya. Ingin disampaikan pada ikhwah-akhwat, ya bunda, sebelum kita sampaikan tentang makna daripada ataupun tafsirannya. Ingin digambarkan kenapa suratul Fatihah dikatakan Ummul Quran. Iya. Kenapa suratul Fatihah dikatakan Ummul Quran? Jawabannya karena ini agak sedikit panjang. Saya akan sampaikan. Iya. Suratul Fatihah dikatakan Ummul Quran. Induknya Quran. Ibunya Quran. Sumbernya Quran. Dalam suratul Fatihah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Karena yang namanya Al-Quran, ibu, bapak, ikhwah, akhwat, jika membaca Quran dari awal sampai akhir, membaca suratul Fatihah, dibaca suratul Fatihah sampai An-Nas, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ibu, bapak akan menemukan semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu dilepas daripada 3. Yang pertama bicara tentang akidah, yang kedua berbicara tentang ibadah, lalu yang ketiga berbicara tentang yang namanya manhajul hayat ataupun contoh hidup. Contoh hidup. Kurikulumnya seperti apa, contohnya bagaimana. Jadi kalau ibu bapak dulu atau sekarang, apalagi namanya Masya Allah, di sekolah Azhar ini luar biasa. Ya. Guru-gurunya, para asatidnya, para ustazahnya yang sangat-sangat punya kemampuan dan keahlian yang bukan hanya sekedar ahli tapi pengalaman yang luar biasa. Iya. Ketika mengajarkan kepada putra-putrinya, mengajarkan anak didiknya, Masya Allah luar biasa. Kami bukan hanya mendengar tapi kami pun banyak sekali berinteraksi dengan beberapa murid-murid ataupun guru-guru yang ada di Masya Allah di Azhar ini luar biasa ya. Kata-kata yang sangat indah sekali. Iya. Saya ingin sampaikan bahwa misalnya seorang guru ini menyampaikan kepada putra-putrinya, mau bikin soal matematika, maka untuk jawabannya itu dikasih apa? Dikasih contoh. Kasih contoh mengerjakan soal itu begini, hanya dikasih contoh, maka bisa lah. Sama, hidup pun perlu contoh. Maka dikasihlah contoh itu, contoh kehidupan Nabi. Contoh kehidupan para rasul, para nabi ada dalam Al-Quran. Ini contoh-contoh yang ada, contoh yang baik, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan ada contohnya. Contoh orang-orang buruk, ada di sana kisah Abu Lahab, di sana ada kisah yang namanya Haman, ada kisah yang namanya Fir'aun, ada kisah namanya Namrud. Ya, semuanya digambarkan. Itu namanya contoh hidup. Ya, minhajul hayat. Artinya adalah contoh ataupun cara kita untuk hidup mau ngambil yang mana. Contoh baik ada, contoh buruk ya juga ada. Jangan sampai diambil. Jangan sampai diambil. Nah punten, kita ulangi lagi. Quran ini, kalau ibu bapak melihat dan membaca dan memperhatikan, Quran ini terdiri dari 3.
Satu, itu adalah menyampaikan tentang akidah. Tentang akidah. Yang kedua, menceritakan atau yang ada dalam Al-Quran. Pertama, menyampaikan tentang akidah. Yang kedua, menyampaikan tentang ibadat atau tentang ibadah. Menyampaikan tentang ibadah. Nomor dua. Yang ketiga, boleh dikatakan dengan mengatakan manhajul hayat. Ataupun mengatakan contoh hiduplah gampangnya. Ya, contoh hidup. Itulah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ibu bapak baca dari awal sampai akhir. Bercerita tentang imma akidah, imma ibadah, ataupun contoh hidup. Gambaran hidup. Ibu bapak pun dalam Al-Quranul Karim. Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran. Kenapa? Karena tiga-tiganya ada dalam Al-Fatihah. Tiga-tiganya ada dalam surat Al-Fatihah. Benar, tiga-tiganya ada dalam Al-Fatihah. Ya, hanya singkatnya nanti kita akan sedikit-sedikit kita bahas satu persatu tentang masalah ayat. Ya, punten. Dengan menyebutkan kata-kata yang luar biasa. Yang pertama, ibu bapak usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu akidah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu menunjukkan akidah. Segala sesuatu apa yang Anda kerjakan harus dengan memulai nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini bagian daripada Asmaul Husna dan ini adalah bagian daripada akidah. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim, itu akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang sempurna hanya milik Allah, itu akidah. Itu akidah. Nanti kita bahas satu-satunya ya. Ini untuk gambaran dari tiga hal yang ada dalam Al-Quran, semua ada dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, itu adalah akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, akidah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari akhir, itu juga adalah akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini adalah gambarannya disebut dengan punten. Yang disebut gambarannya ini adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadah. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, itu minta kepada Allah, doa itu juga ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, itu ibadah. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini minhajul hayat, contoh hidup. Tadi kan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, itu ibadah. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ibadah itu kan minta pada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, maknanya adalah, singkat dulu saya gambarkan, punten, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah jalan-jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni adalah jalan yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, kan tadi tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan yang baik. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana? Jalan ini adalah yang diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka. Siapa? Al-Quran menjawab dalam ayat lain. Nanti kita akan bahas lebih luasnya lagi ya pastinya. Alladzina an'amta alaihim maksudnya apa? Dengan mengatakan minas siddiqin wasyuhada wassolihin, atau minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalan yang engkau ridhoi itu adalah yang diberikan kenikmatan oleh Allah, itu mereka adalah para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiq. Itulah yang namanya. Dan siapa para nabi? Ada dalam Al-Quran cerita-cerita para nabi. Siapa siddiqin? Ada dalam Al-Quran. Syuhada? Ada dalam Al-Quran. Itu ada minhajul hayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai, ataupun bukan jalan yang engkau murkai, dan juga bukan jalan yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani.
Apakah ada kisah-kisah Yahudi? Ada. Apakah ada kisah-kisah Nasrani? Ada. Subhanallah. Jadi dengan menyatakan pantaslah kenapa dikatakan Al-Quran atau Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran? Jawabannya karena semua yang ada dalam Al-Quran intinya 3 poin ini ada dalam surat Al-Fatihah. Ketika ibu bapak melihat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tadi dibaca oleh qari'ah kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu adalah ibadah. Ibadah, ya. Aqimus salat itu ibadah. Watuz zakat itu ibadah. Coba apa lagi? Iya. Ketika apapun yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan ibadah, iya. Ataupun misalnya mengatakan kalimatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu akidah. Iya, itu akidah. Subhanallah. Jadi ketika mengatakan kata-katanya itu akidah, iya. Ketika mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakib itu bagian daripada akidah juga. Jadi menceritakan tentang apa yang namanya akidah. Ataupun ada misalnya daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut, cerita tentang keluarga Nabi Nuh. Nabi Lut itu apa? Itu adalah manhajul hayat. Jadi ibu bapak, ayahanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada dalam Al-Qur'an, isinya tidak lepas daripada 3, akidah, ibadah, dan contoh hidup atau manhajul hayat. Nggak bisa lepas daripada 3 poin ini. Ini untuk dipegang dan semuanya ada dalam Al-Qur'an, maka dikatakan Al-Fatihah ini adalah Ummul Qur'an. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit-sedikit untuk mengetahuinya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa surat Al-Fatihah disimpan di awal? Kenapa ya? Surat yang pertama kan yang turun kita sepakat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, punten. Sebenarnya bunda, ayahanda, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, ya. Dalam suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan ibu bisa memahaminya, bapak bisa memahaminya. Saya berusaha untuk menyampaikan juga dengan bahasa yang saya atur gimana caranya agar ibu juga bisa memahaminya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Simak kalimat ini baik-baik, bunda. Ternyata surat yang 5 ayat suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat tadi di akhir. Itu kalau ibu perhatikan, kalau bapak perhatikan, itu adalah penjelmaannya dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah makna daripada Al-Alaq 1 sampai 5. Mungkin ada yang berbicara mengatakan kata-katanya, padahal kan suratul Alaq yang pertama, ya. Kenapa malah suratul Alaq ini disimpannya di mana? Disimpannya di dalam juz amma, terus Al-Fatihah marah di atas di depan. Punten, ternyata suratul Alaq yang pertama turun itu 1 sampai 5 itu disimpan di awal di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena ini praktek untuk menyatakan daripada suratul Alaq 1 sampai 5. Coba agar lebih jelas, ayahanda bunda, ya, bisa bunda ayahanda untuk melihat suratul Alaq. Coba kita buka suratul Alaqnya ya, agar kita enak untuk mengetahuinya. Silahkan yang ada di depan kameranya ataupun yang ada handphonenya, buka suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ada. Kalau sudah ada, mari kita buka sama-sama dengan mengatakan suratul Alaq ini. Iya, di suratul Alaq ada. Coba kita baca ya. Punten. Saya akan bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita jawab, ya Allah, aku akan baca atas nama Allah yang telah menciptakan kami. Maka aku bacanya dengan Bismillah, dengan nama Allah. Itu telah dipraktekkan perintah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti kita disuruh membaca
arti kata itu membaca itu untuk dipahami mudah saja. Padahal kata-kata membaca itu luas sekali. Iqra itu luas sekali. Pahamilah, hayatilah, mengertilah, kerjakanlah, itu iqra. Iya. Tapi kalimatnya saya ingin hanya untuk menyambungkan Al-Fatihah. Iya. Ketika ada orang dengan menyatakan kenapa ya Suratul Alaq tidak disimpan di depan. Ibu bapak kita bisa jawab. Ini juga mengikuti dari perkataan para ulama ahli tafsir. Menyatakan sebenarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dan sampai selanjutnya ini menunjukkan tentang yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka kita baca dengan atas nama Allah yang telah menciptakan kita. Siapa nama pencipta kita? Allah. Maka kita terjemahkan Bismillah. Ya, di sini tidak mengatakan bacalah dengan nama Allah, tidak. Iqra bismi rabbika. Man Rabbuna, siapa Rabb kita? Allah. Maka kita tidak Bismi Rabbir Rahman, tidak begitu. Tapi Bismillah. Kita terjemahkan Rabbnya itu adalah Allah. Maka kita jawab, kita laksanakan ketika Allah katakan Iqra bismi rabbika. Kita jawab, aku akan membaca dengan nama Tuhanku. Siapa? Allah. Berarti kita ucapkan Bismillah. Itu adalah punten jawaban daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lanjutkan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan dari segumpal darah. Dengan punten bahasanya. Dengan dasar apa Allah menciptakan kita? Sejak dari mulai segumpal darah. Iya, maka jawabannya karena dasar cinta kasih sayang Allah Rahman Rahim. Maka dengan matan khalaqal insana min 'alaq dengan Rahman Rahimnya. Masya Allah. Iqra wa rabbuka, bacalah atas nama Tuhanmu. Kita jawab Bismillah. Al-Akram yang maha pemurah, ya yang maha pemurah, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladzi 'allama bil qalam, 4, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam ataupun dengan kalam. Maknanya adalah alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan Rahman Rahimnya. Kalau Allah mengajarkan tidak dengan kasih sayang, nggak bakalan punten kita ini bisa mendapatkan ilmu. Dengan mengatakan alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah menciptakan atau yang telah mengajarkan kita dengan qalam, atas dasar apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan cara apa mengajarkannya? Rahman Rahim. Intinya di sini dikatakan Iqra bismi rabbik, artinya membaca segala sesuatu atas nama Allah. Maka kita ucapkan Bismillah. Bismillah. Yang mana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah menciptakan manusia min 'alaq. Karena Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang akram. Karena Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim 'allama bil qalam. Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka inti daripada ayat 1 sampai ayat 5 ini Suratul Alaq maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda, Ayahanda ya. Jika kita ingin mengetahui tentang kenyataan yang Masya Allah, ternyata punten Bismillahirrahmanirrahim ini adalah praktek ataupun pengerjaan daripada Suratul Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Iya. Kita lanjutkan. Mari kita buka untuk mengetahui daripada kata-kata indah yang ada dalam Suratul Fatihah. Iya. Kita mulai daripada ayat pertamanya. Masya Allah. Al-Quran yang sangat indah ini diawali dengan Suratul Fatihah. Maka, Masya Allah. Suratul Fatihah. Apa yang sekarang kebayang tentang Suratul Fatihah? Setelah tahu daripada sedikit penjabaran sebagai muqaddimah awal yang disampaikan. Berbagai macam keagungan yang ada dan rasa-rasanya kita tidak akan pernah bisa lari jauh daripada punten Al-Fatihah dan keagungannya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan segala sesuatu. Hidup ini benar-benar atas nama Allah semuanya. Tidak boleh kita mengerjakan sesuatu tidak atas nama Allah. Semuanya atas nama Allah. Karena kita hidup dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini hidup dengan nama Allah. Apapun yang kita kerjakan dengan nama Allah. Istilahnya dengan mengatakan punten, istilahnya dengan mengatakan ketika dengan nama Allah, kalimat yang indah dengan nama Allah. Maksudnya satukan, tempelkan, hidupkan setiap perilaku yang kita lakukan bersama dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau memulai suatu perbuatan kecuali dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ya. Bismillah. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan lalu tidak menyebut atas nama Allah, maka ini adalah abtar. Abtar itu apa? Hilang atau terputus daripada keberkahan. Apapun yang dikerjakan tanpa bismillah, abtar. Tanpa bismillah, istilah nggak ada barokah. Karena apa? Karena tidak dilibatkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang kerja. Dua-duanya dapat duit. Satu kerjanya diawali dengan bismillah. Satu tidak menggunakan bismillah. Yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Kenapa? Karena satu memulainya dengan bismillah. Itu bedanya. Iya. Maka ketika mengatakan bismillah, apa sih dahsyatnya bismillah ini? Sehingga harus digunakan. Sampai Al-Fatihah dimulainya dengan kata bismillah. Masya Allah. Ternyata punten. Untuk mengetahui lebih dalam, bismillah ini adalah akmalud doa. Doa yang paling sempurna. Akmalud doa, doa yang paling sempurna itu bismillah. Ibu bapak, kalau kita tidak tahu doa mau ke pasar, cukup bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillah. Pakai baju, nggak hafal doanya, bismillah. Mau makan, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Paling tidak semua aktivitas gunakan bismillah, bismillah, bismillah. Karena bismillah ini adalah akmalud doa, doa yang paling lengkap, doa yang paling sempurna itu berada dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan nama Allah semuanya. Seakan-akan ketika ibu mengatakan bismillah dengan nama Allah, di dalamnya sudah ada kata-kata, ya Allah, lindungi dari apa yang aku kerjakan, berkahi dengan apa yang aku kerjakan. Itu kata-katanya. Walaupun tidak diucapkan, inilah makna bismillah. Coba ibu bapak, kalau mau minum, diminum. Iya. Proses minum air yang kita minum, berbagai macam proses yang ada. Pertama, bagaimana air ini masuk ke tenggorokan sehingga air ini bisa menghilangkan dahaga. Masuk dalam perut, masuk dalam tenggorokan. Lalu masuk dalam perut. Lalu diproses dalam perut, lalu dikeluarkan dari perut ini. Melalui air seni. Punten, saya gambarkan. Iya. Ketika mau minum, apakah ada ibu bapak berdoa gitu? Ya Allah, mudahkan air ini masuk melalui tenggorokanku sehingga menghilangkan dahagaku. Lalu masukkan ke dalam perutku dan tolong proses selama dalam perut ini. Lalu akhirnya yang tidak bermanfaat tolong keluarkan melalui air seni saya. Yang manfaatnya, bagusnya masukkan, tetapkan di dalam. Pernahkah ibu berdoa seperti itu? Ketika mau minum? Keburu hausnya hilang ataupun udah nggak sabar, ya mau makan pun ya Allah jadikan makanan ini bermanfaat buat saya sehingga begitu saya makan makanan ini bisa dikunyah dengan baik, bisa masuk dalam perut, menghilangkan lapar, lalu bisa diproses dan nanti yang tidak terpakainya atau sampahnya bisa dibuang, yang baiknya menjadi kebaikan buat kami, jadi vitamin, bagi kesehatan. Kepanjangan doanya begitu, Bunda. Doa Bunda, bismillah. Masya Allah. Doa Bunda adalah bismillah. Ini kata-kata ibu. Ibu mau mengantar anak ke sekolah. Dengan matan, ya Allah, saya mau mengantar anak ke sekolah. Perjalanannya mudah-mudahan dijalankan atau perjalanan dilancarkan. Sampai ke sekolah dengan selamat. Lalu anak saya bisa sekolah dengan baik. Lalu nanti saya akan jemput kembali untuk selesai pulangnya. Lalu nanti akan dibawa lagi ke rumah. Punten, kepanjangan doanya. Cukup dengan mengatakan bismillah. Masya Allah.
Cukup dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Sekali lagi, Al-Quran yang sangat indah ini, kenapa disimpan pertama kali suratul Fatihah dan ayat pertamanya bismillah. Nasihat buat kita, lakukan semua aktivitas apapun dengan menyebut nama Allah, karena itu doa yang paling lengkap. Saya rasa ayahanda bunda setelah mendengar paling tidak mengulangi berbagai macam, mungkin ini adalah satu keterangan yang sering ibu dengar, bapak dengar, tapi ya kita untuk saling mengingatkan saja bahwa ternyata bismillah itu doa yang paling sempurna, dahsyat sekali. Awal sampai akhir. Ada satu cerita, ini kejadian nyata. Saya mendapatkan kabar ini dari guru kami, Syekh Nabil Awadi, iya, hafizahullah. Beliau ini menyampaikan kisah yang luar biasa. Kalau bismillah itu doa yang paling paten, bismillah itu doa yang paling top, yang paling sempurna. Bagaimana kisahnya? Kisah yang sangat baik dan kisah yang sangat luar biasa indahnya. Ya. Satu waktu seorang istri yang mana istri ini ketika disuruh oleh suaminya selalu menggunakan bismillah. Selalu menyebutkan bismillah. Selalu mengatakan bismillah. Seorang istri selalu mengatakan bismillah. Misalnya kata suaminya mengatakan, "Ma, tolong bawakan baju." Dan suaranya dikeluarkan bismillah. "Ma, tolong simpankan sepatu Bapak." Bismillah. Selalu bismillah, bismillah, bismillah. Karena istrinya tahu kalau bismillah itu doa yang paling sempurna sampai luar biasa. Akhirnya suaminya mengatakan begini, "Ma, tolonglah kalau disuruh ini jangan bilang bismillah, bismillah, bismillah. Udah telinga ini udah udah sering dengar-dengar itu, nggak usahlah. Langsung aja kerjakan." Istrinya mengatakan, "Pak, bismillah ini kejadian bukan di sini, kejadian di Saudi Arabia ya. Dengan mengatakan kata-katanya, karena kalau mengatakan bismillah ini, itu menunjukkan doa yang paling sempurna." Apa misalnya, kata suaminya, agak sedikit nantangin. Misalnya begini, kalau Bapak nyuruh sama Mama, tolong simpankan kacamata, lalu Mama katakan bismillah, lalu Mama simpan, itu ada doa dengan matan, "Ya Allah, aku menyimpan kacamata ini, tolong jaga kacamata ini, dan tolong temukan lagi ketika aku memerlukannya." Itu kata-kata bismillah. Jadi bismillah itu tolong jaga kacamata saya ini, lalu punten dan tolong temukan lagi ketika aku memerlukannya. Kata-kata bismillah. Subhanallah. Suaminya diam. Oh gitu ya. Satu waktu, ibu bapak apa yang terjadi? Suaminya datang dari kantor. Suaminya begitu tiba dari kantor, apa yang dilakukan oleh suaminya? Panggil istrinya, "Ma, ya Pak, tolong simpankan dompet Bapak ini. Simpan dompet Bapak." Istrinya katakan bismillah sambil dibawa dompetnya. Begitu dibawa dompetnya, suaminya ngintip, ditaruh di mana nih dompet ini? Dompetnya ditaruh di mana ini? Ternyata suami istrinya itu menyimpan dompet di laci kamar mereka berdua. Dibuka lacinya, ditaruh dompetnya, ditutup lacinya. Datang lagi istrinya. Tapi tahu suaminya kalau dompetnya ditaruh di laci. Lalu suaminya bilang, "Ma, udah ditaruh dompetnya?" "Udah." "Ya udah. Ma, tolong dong buatkan teh manis lah. Ataupun teh yang enak, yang manis, yang bisa untuk diminum saat-saat ini." Maka istrinya mengatakan, "Baik Pak, bismillah." Berangkat istri. Ketika istrinya berangkat membuat air minuman, apa yang dilakukan oleh suaminya? Suaminya buru-buru masuk kamar. Tanpa diketahui istrinya, dia ambil dompetnya itu, dia ditutup lacinya, bahkan dia cepat-cepat dia masuk kembali ke tempat mobil dan dibuka pintu mobilnya, dilemparkan apa coba? Dilemparkan dompet itu ke mobil dan ditutup pintunya, dan dia duduk lagi santai. Jadi istrinya nggak tahu kalau suaminya udah ngejailin, mindahin dompet. Istrinya datang, duduk, setelah tehnya jadi, suaminya bilang gini, "Ma, punten tolong bawain lagi itu dompet tadi, ada yang lupa perlu diambil." Istrinya bilang, "Bismillah." Kata suaminya, "Rasain dompet hilang, rasain dompet nggak ada. Mau dikasih pendidikan, dikasih pelajaran, jangan sampai bismillah terus." Ternyata cukup mencengangkan dan membuat kaget. Apa yang terjadi? Suaminya nunggu, istrinya datang,
sambil membawa dompet mengatakan, ini Pak dompetnya. Kaget suami, astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Dia katakan, dengan mengatakan kaget, iya kaget. Kenapa? Karena yang namanya dompet kan sudah tidak ada. Lalu dia bilang dengan mengatakan ucapannya, kata-katanya, dengan kalimat yang ada. Mah, kamu nemu dari mana dompet ini? Apa kata istrinya mengatakan? Iya, di dalam laci lah. Ditanya dengan mengatakan, di dalam laci mana? Ya di dalam laci yang mana tadi mama simpan. Kaget suaminya. Dia bilang matan, demi Allah, saya telah memindahkan dompet itu ke mobil tadi ketika kamu buat teh. Istrinya senyum dengan mengatakan apa? Aku nggak peduli kamu mau mindahin, mau apa, tapi Allah yang jagain apa yang saya simpan. Masya Allah. Ya, Allah yang jagain dari apa yang saya simpan. Ya Rabbana, subhanallah. Ini kata-katanya, saya yang jaga, Allah yang jagain dari apa yang saya pinta. Maka engkau mau ngapain, tapi kalau saya sudah minta kepada Allah agar menjaganya, ini terbukti Allah menjaganya. Masya Allah, ini kata-kata yang luar biasa. Maka saat itu dicek oleh suaminya mengatakan, sebentar, saya lihat dulu yang namanya pintu mobil. Begitu dilihat pintu mobil, terbukti karena buru-buru tadi suami, pintu mobil aja masih kebuka. Begitu dilihat, nggak ada dompetnya. Nah itu dahsyatnya. Subhanallah. Maka dia tidak lagi mempermainkan kata-kata bismillah. Doa yang luar biasa, Bunda. Mulai saat ini, tolong setiap perilaku katakan bismillah. Dan ibu bisa dipastikan, kalau ibu lupa nyimpan sesuatu, bisa dipastikan ibu naruhnya nggak bismillah itu. Nyimpannya nggak bismillah, makanya lupa. Di mana kunci ya? Di mana sepatu ya? Di mana kacamata? Kalau saya paling sering kacamata itu. Iya. Jam tangan juga. Di mana kacamata? Di mana jam tangan? Jawabannya dengan mengatakan peci juga kadang-kadang saya suka lupa. Peci juga lupa. Waduh, pokoknya kalau lagi mobil kadang-kadang ada. Iya. Subhanallah demikian. Pernah Umi maki juga itu istri saya juga. Udah buka kerudung di mobil, disimpan dulu mau ganti, ternyata hilang kerudungnya. Di mana? Udah kira-kira siapa yang nyuri kerudung masa di mobil, ternyata punten paling belakang keselipin. Itu bisa dipastikan. Punten lupa tidak bismillah menyimpannya. Ya, kita naruh kacamata bismillah. Kita naruh jam tangan bismillah. Kita taruh bismillah. Jadi kalau sekarang mengatakan lupa sesuatu, kita jawab mengatakan pasti lupa tidak mengucapkan bismillah saat menyimpannya. Ya, jadi kata-katanya bismillah itu sangat penting untuk kita lakukan. Bismillah ini sangat penting untuk kita kerjakan. Pegang baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, punten kita sudah mengetahui tentang bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kenapa bismillah? Ternyata bismillah ini adalah akmalud doa, doa yang paling sempurna, doa yang paling dahsyat, doa yang paling indah. Paling tidak ketika mau melakukan sesuatu apapun kita katakan bismillah. Bismillah. Iya. Lalu kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa coba Ar-Rahman Ar-Rahim? Punten Bunda. Kan kita mau melakukan sesuatu bismillah ya? Iya. Kita melakukan sesuatu bismillah. Iya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita melakukan, sudah berusaha, ternyata apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapan kita. Ya Allah, bismillah saya mau dagang, bismillah saya mau jualan. Ternyata punten, lakunya tidak sesuai dengan harapan kita. Ingat Bunda, jangan pernah mengatakan, kalau saya sudah bismillah, hasilnya cuma segini. Ingat, tanamkan dalam hati Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini bagian pertama dulu nih. Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa maksudnya? Apapun yang Allah berikan kepada kita dari hasil apa yang kita kerjakan, apapun yang Allah berikan, itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Masa kasih sayang Allah tidak sesuai dengan apa yang harapan kita? Jawabannya, apapun yang Anda inginkan belum tentu baik buat Anda, tapi apapun yang Allah berikan pasti baik buat Anda. Karena apa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yakin kalau mukminin mukminat tahu satu ayat ini saja, Bismillahirrahmanirrahim, punten nggak bakalan ada yang putus asa. Kenapa? Karena tahu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Simpan baik-baik.
adanya orang yang putus asa? Jawabannya satu, karena tidak tahu, tidak yakin, tidak memahami, tidak meresapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika meresapi dan mengetahui, memaknai kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, mustahil orang itu putus asa. Nggak bakalan putus asa. Orang yang putus asa itu kan merasa terbengkalai. Orang yang merasa putus asa itu karena merasa apa? Hidupnya berada dalam kesulitan terus. Dia merasa Allah mendolimi saya. Allah telah mendolimi saya. Allah tidak memperhatikan saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada perkataan itu? Jawabannya, karena dia tidak merasakan, bahkan tidak memahami dengan benar kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, apapun yang dilakukan atau yang didapatkan dalam diri kita, ini adalah punten yakin kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah mustahil mendolimi makhluknya, mendolimi hambanya, menyakiti makhluknya. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk menyakiti, mendolimi siapapun, maka aku pun mengharamkan kalian untuk saling mendolimi. Ingat baik-baik. Berarti ini sebagai istinbat, kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tadi sudah digambarkan. Bismillahirrahmanirrahim adalah perkataan, ringkasan, praktek daripada suratul Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim, sempurnanya sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim, semua amal-amalan yang dilakukan mulailah dengan bismillah agar mendapatkan keberkahan. Iya. Siapa yang melakukan satu perbuatan tanpa bismillah, abtar, terputus. Nggak ada rahmatnya. Kesuksesannya bukan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, entah atas siapa. Itu kata kalimatnya. Iya. Lalu dengan mata Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan, Masya Allah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang terjadi kepada diri kita, itu karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Jangan pernah menganggap, melihat, menyatakan kalau Allah ini tidak adil, Allah ini dalam keadaan menzalimi. Tidak, Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedikit lagi kita gambarkan, mungkin ada tanya, ada tanya jawab nanti sebentar lagi. Saya ingin menyelesaikan Bismillahirrahmanirrahim agar nanti di bagian selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin punten. Ar-Rahman ini adalah Masya Allah, Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Ar-Rahim adalah punten sayang Allah yang diberikan kelak di akhirat untuk orang-orang beriman. Jadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti ada yang dikasih dan ada yang disayang. Ada yang dikasih dan ada yang disayang. Kalau saya tanya, kira-kira Bunda, Ayahanda, kalau ada yang dikasih dan ada yang disayang, kira-kira kita ini mending dikasih, mending disayang, kira-kira. Kita ini mending dikasih apa mending disayang? Ada yang mengatakan dia mending dikasih ya, nggak mending disayang lah. Punten. Jawaban yang paling indah kita ini punten, mending disayang. Kalau sudah disayang pasti dikasih. Kalau dia punya. Orang tua kalau sudah sayang, Masya Allah pasti mengasih apa yang dipinta. Tapi orang tua yang ngasih belum tentu ada sayang. Kenapa? Punten, udah bosen dipinta terus, akhirnya dia apa? Dikasih. Tapi kalau sudah sayang, Masya Allah kasihnya luar biasa. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam kehidupan ini ada yang dikasih dan ada yang disayang. Orang mukminin, mukminat ini adalah orang yang dipunten, kasih dan disayang. Maksudnya apa? Kasih itu di dunia. Sayang ini adalah punten di akhirat. Sedikit saya gambarkan punten. Allah memberikan kasihnya tanpa pilih kasih. Allah memberikan sayangnya khusus kepada orang yang beriman kelak di akhirat. Kasih tanpa pilih kasih. Siapapun mau mukmin mau kafir dikasih. Sayang khusus bagi orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Contoh. Renungkan contoh ini Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak punya empang. Ibu Bapak punya empang. Empang yang Ibu Bapak punya, di dalamnya ada berbagai macam ikan. Ada ikan gurame, ada ikan mas, ada ikan mujair, ada ikan nilem, ada ikan tamatang, segala macam. Bahkan ada ikan yang namanya bentur juga ada di situ. Mungkin Ibu Bapak nggak tahu namanya bentur itu apa ya. Pokoknya berbagai macam ikan ada di situ. Iya. Tapi ada juga di situ, ada kepiting, ada belut,
Ada juga yang namanya ikan sapu-sapu. Nah, punten. Di empang itu berbagai macam ikan banyak, Bunda. Berbagai macam ikan ngumpul di empang gede itu. Kalau ibu bapak mau kasih makan sama ikan itu, bawa embernya, bawa makanannya, terus ibu bapak tebar aja. Apakah ibu bapak ngasih ikan begini? Ini ikan untuk ikan mas, silakan. Ini ikan untuk gurame, silakan. Ini ikan untuk ikan misalnya pujair, silakan. Begitu nggak kira-kira? Tidak. Ibu bapak punten memberikan makanan untuk ikan, lempar aja. Lempar, lempar, lempar. Nah, ikan ini bermacam-macam cara mengambil makanannya. Wah, macam-macam. Bahkan ada berbagai macam ikan. Ya, begitu ada majikannya baru jalan bawa ember saja, ikan itu udah lari, udah ngejar. Iya. Begitu dilemparkan banyak yang makan. Tapi ada juga yang namanya ikan punten. Ketika ada makanan, dia nggak mau noleh, nggak makan. Yang dia makan lumut aja, kotoran terus. Itu ikan sapu-sapu itu. Kan sapu-sapu gitu aja. Nah, punten, pegang baik-baik. Begitu ikan ini heboh makan ke sana kemari, ibu bapak tebar aja makanan, tebar. Ibu bapak nggak pilih kasih, ayo silakan makan. Tapi ingat, satu waktu nanti empang itu ibu bapak akan dikuras nggak kira-kira? Pasti dikuras. Empangnya dikuras. Begitu empang dikuras, kira-kira harga ikan sama nggak, Bunda? Beda. Harga ikan mas di sini, harga ikan gurame di sini, ini harga mujair di sini, ini harga ini, dibedain. Begitu nanti kelak di akhirat, dipisah-pisah kalau sudah kiamat. Ini muttaqin, ini khalisin, ini abidin, ini adalah orang-orang soleh, ini adalah orang-orang yang apa? Dipisah-pisah, Bunda. Kenapa? Karena harga ikan itu beda. Harga manusia pun berbeda tergantung keimanannya dan amal solehnya. Begitu melihat kepiting ini yang suka bikin apa? Bikin onar ini kepiting yang suka bikin bocor apa empang. Langsung ditusuknya. Ini belut kesanain. Ini adalah ini. Terus dibuat. Ini ikan sapu-sapu. Taruh sini. Ini taruh sini. Kenapa? Karena punten. Mana ikan yang berharga disimpan di tempat yang luar biasa. Mana ikan yang kurang berharga, beda tempatnya. Mana yang ada di empang itu sebagai perusak, sebagai parasit, sebagai hama, dibuang. Itulah punten. Kenapa ibu membedakan antara ikan dan ikan? Karena harganya. Kan harganya. Itu rasa sayangnya khusus kepada yang punya empang tadi. Ataupun sama orang yang ada tadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau digambarkan kata-kata yang indah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, sayangnya Allah kalau sudah kiamat Allah pisahkan. Nanti yang punya empang kalau sudah kalau sudah dikuras itu dipisahkan. Itulah rahman rahimnya Allah akan terlihat. Rahmannya, sayangnya Allah, kasihnya Allah tanpa pilih kasih, ibarat kasih tebar makanan yang punya empang tadi. Sayangnya Allah berubah. Kapan? Nanti. Atau sayangnya Allah kelak di akhirat setelah kiamat. Begitu ya. Jadi inilah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Perumpamaannya yang barusan disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ayahanda bunda, ikhwah fillah. Ini bagian pertama daripada suratul Fatihah. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan dari secara khusus untuk mengetahui Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dan selanjutnya insya Allah apa yang disampaikan mudah-mudahan tidak lupa, dan nanti insya Allah dilanjutkan di bagian kedua. Silakan jika ada yang disampaikan atau ditanyakan, ada beberapa waktu atau kesempatan untuk kita berdiskusi. Silakan Allah ibarik fiik. Masya Allah, kita tadi sudah membahas baru bismillah ya, dan Al-Fatihah secara sepintas aja begitu mendalam ini, luar biasa, Masya Allah Ustaz. Jadi kayaknya langsung ada yang bertanya ini. Saya langsung bacakan boleh ya Ustaz? Silakan. Mengapa Al-Fatihah sering digunakan untuk dikirimkan bagi orang-orang yang sudah meninggal? Apakah bacaan Al-Fatihah yang kita kirimkan itu diterima sebagai amalan yang sudah meninggal, dan apa manfaatnya bagi mereka? Masya Allah. Ya.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Pertanyaan sangat berbiasa ya. Kenapa Al-Fatihah ini yang selalu dikirimkan kepada orang yang sudah wafat? Sebenarnya, punten, tidak Al-Fatihah juga bisa. Sebelumnya saya gambarkan dulu. Apakah doa ataupun apakah bacaan surat yang dikirim kepada orang yang meninggal itu sampai? Itu dulu ya. Jawabannya insya Allah sampai, tanpa mengurangi rasa hormat daripada perbedaan pendapat yang barusan saya sampaikan. Mungkin ada yang berbuat tidak sampai. Yang sampai doanya silahkan. Tapi punten, yang kami pahami dan yang kami pelajari tanpa mengurangi rasa hormat, sekali lagi dengan perbedaan pendapat yang ada, insya Allah sampai. Bacaan Al-Quran yang kita baca dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat, insya Allah sampai, insya Allah tiba. Sama siapa? Sama orang yang dikirimkannya. Kenapa? Karena ya punten, kalimat yang sangat indah sekali. Ada yang namanya badal haji. Menghajikan orang yang sudah wafat. Menghajikan orang yang sudah tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Hajinya sampai. Maka hal ini menunjukkan haji saja sampai, yang di situ ada aktivitas, ada gerakannya, apalagi yang namanya apa? Doa. Apalagi yang namanya bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat insya Allah sampai. Ini jawaban pertama tentang sampai bacaannya insya Allah sampai. Iya. Yang kedua, punten. Caranya ya Allah, aku baca dulu bacaan Qur'annya. Setelah dibaca, bacaan ya Allah, aku hadiahkan bacaan ini untuk almarhum fulan, untuk almarhum silahkan bacakan. Yang kedua, punten. Kenapa mesti suratul Fatihah? Sebetulnya tidak mesti suratul Fatihah. Surat apa saja dibaca silakan. Namun mungkin kenapa suratul Fatihah? Karena li'azamatihi, karena keagungannya itulah. Karena keagungannya itu namanya Ummul Quran, itulah yang dikirimkannya. Ya, makanya kenapa Al-Fatihah? Ya memang karena keagungannya. Karena tidak sama dengan surat yang lainnya. Karena semua Quran ada di situ. Intinya, maka gunakan Al-Fatihah. Kalau ada yang lebih bagus, ya kenapa cari yang tidak lebih baik gitu? Yang lebih isinya kan yang paling baiknya. Apakah ada yang lebih baik daripada Al-Fatihah? Tidak. Makanya itulah Al-Fatihah yang diambilnya. Itu ya. Itu yang keduanya. Maka hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Bunda, punten. Karena ini lebih baik lagi. Karena Al-Fatihah ini adalah yang akan dibaca oleh setiap mukminin mukminat, maka punten sekali. Kalau bisa ibu bapak yang ngajarin kepada anak-anak kita Al-Fatihah. Biar ibu bapak yang ngajarin kepada anak-anak kita suratul Fatihah. Benahi bacaannya, benahi makhrajnya, panjang pendeknya. Tolong benahi anak ibu bapak, biar ibu bapak yang benahi suratul Fatihah. Kenapa? Karena kalau ibu bapak sudah wafat, itu suratul Fatihah akan selalu dibaca oleh putra-putri kita. Dan ibu bapak sudah tidak ada, sudah wafat. Anak sholat, pahala bacaan suratul Fatihah, ngalir sama kita. Maka punten, kalaulah kita tidak bisa mengajarkan keseluruhan bacaan Al-Quran didengarkan dari anak kita, tolong dengarkan Al-Fatihahnya. Bahagianya ada orang tua yang mengajarkan anaknya bisa hafal suratul Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah akan selalu dibaca oleh anak tersebut. Dan setiap dibaca oleh anak tersebut, maka akan mengalir suratul Fatihah kepada orang tuanya. Jadi sekarang kalau ibu masih punya anak kecil, ya, yang masih terbata-bata untuk bicaranya pun, ajarkan, biarkan suratul Fatihah itu, punten, didengarkan dan terdengar oleh anaknya dari lisan ibu dan lisan bapak. Biarkan yang menjadikan hafalan Al-Fatihah itu orang tua. Ibu bapak yang memberikan hafalan itu. Agar apa? Itu adalah kenangan yang terindah, yang terbaik. Karena itu akan selalu dibaca, agar selalu mengalir bacaannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, sudah menjawab ya Mbak Adin ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Saya mau yang ini dulu ya. Apa keistimewaan surat Al-Fatihah, Ustadz? Mohon dijelaskan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin beberapa hal yang tadi pernah disampaikan. Keistimewaan daripada surah Al-Fatihah itu dapat membuka dari berbagai macam hal yang tertutup. Itu saja sudah apa namanya ya? Sudah sangat mentok sekali ya. Jadi apapun kesulitan, maksudnya apa? Belum terbukanya
satu kemudahan yang akan kita dapatkan, maka tolong baca surat Al-Fatihah. Bagi yang sulit untuk memiliki keturunan, perbanyak surat Al-Fatihah. Bagi yang usahanya sampai hari ini belum mendapatkan keberhasilan, banyak-banyak surat Al-Fatihah. Bagi sekarang ini mungkin adiknya, kakaknya belum dapat jodoh, perbanyak surat Al-Fatihah. Karena ini dapat membuka semuanya. Jadi ketika apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya pembuka dari berbagai macam pintu yang tertutup. Master key tadi saya gambarkan. Itu aja sudah paling utama. Yang lainnya, wah, ikut daripada surat Al-Fatihah. Apa coba? Surat Al-Fatihah itu indah sekali. Baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah karena indah pembukanya. Dan bukan hanya sekedar membaca, harus memahami daripada arti dan maknanya. Insya Allah yang akan datang kita buka tentang makna daripada surat Al-Fatihah daripada mulai ayat kedua. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah banyak banget yang bertanya, Ustadz. Ini yang berikutnya ya. Keberkahan salah satunya kan kita dapat ketika kita membaca bismillah dalam setiap kegiatan kita. Pertanyaannya, bolehkah kita niatkannya tuh dari awal bismillah untuk semua kehidupan kita? Karena kadang saya lupa untuk membaca bismillah, terutama pada saat terburu-buru melakukan sesuatu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saja ya Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan dua kalimat syahadat ini diikrarkan kalau kita ini sumpah setia kepada Allah. Maka kita sudah menggerakkan ini semuanya karena Allah. Sebenarnya sudah demikian. Iya. Namun alangkah baiknya ketika kita mau bergerak karena ibda bikulli a'malika bibasmalatil kitab. Mulailah segala sesuatu perbuatanmu dengan bismillah. Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya setiap perilaku yang kita lakukan dengan membaca bismillah, diawali dengan kata-kata bismillah. Jadi boleh saja dengan mengatakan ya Allah, apapun yang kerjakan dengan mengatakan bismillah. Kenapa punten? Saya ingin sampaikan, Allah ini sangat suka kepada orang yang selalu berkomunikasi dengannya. Allah itu sangat suka kepada orang yang selalu sedikit-sedikit kepada Allah, sedikit-sedikit kepada Allah, karena inilah yang Allah suka. Ibu, kalau ibu berdoa, iya, boleh nggak ibu doa gini? Ya Allah, misalnya ibu doa sekarang panjang gitu ya. Nah besok ibu nggak ada waktu, ya Allah, kau mau tahu doaku sama yang kemarin itulah. Amin. Masa begitu gitu ya? Ya Allah, doaku untuk selama-lamanya habis sholat, inilah doaku selama-lamanya habis sholat. Tidak begitu juga kali ya. Lalu mengatakan kata-katanya, tapi Allah sangat suka ketika kita berdoa diucapkan lagi, diulangi lagi. Maka ketika mengatakan bismillah itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena punten istilahnya dengan mengatakan orang yang selalu dekat dengan Allah pasti tidak akan pernah bisa melupakan untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Paling tidak ibu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada doa, ya Allah, bantulah aku agar selalu aku dapat mengingatmu. Kalau sudah mengingat Allah, pasti ketika mau melakukan aktivitas selalu dengan mengucapkan apa tadi? Bismillah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah menjawab ya Mbak Tuti ya? Oke, siap. Yang berikutnya ada yang menjapri, menanyakan kalau misalnya kita berkata bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim, itu apakah ada perbedaan nilainya, Ustaz? Iya, Masya Allah, iya. Punten, saya mungkin tadi mengatakan terima kasih dengan pertanyaannya. Saya sampaikan bismillah itu singkat saja ya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau apakah ada perbedaannya bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Pasti beda. Pasti beda daripada keutamaannya. Karena di situ ada pujiannya Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kalau hanya bismillah saja bisa, nggak apa-apa, bismillah. Tapi kami hanya ingin menyampaikan, tadi mungkin saya hanya menyampaikan bismillah, itu tujuannya ingin mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika bismillah itu sudah punya keutamaan dengan melibatkan nama Allah. Tapi ketika dipatenkan dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim, jauh lebih baik karena di situ ada meyakinkan dalam hati kita bahwa Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik. Menjawab Uni ya? Oke, baik. Yang berikutnya ada Ina. Beliau bertanya,
apakah bisa juga mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang masih hidup, misalkan kepada orang tua kita? Seperti apakah berkahan dari mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang masih hidup ini, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa saja ya untuk melakukan hal ini, namun yang terindah bagi orang yang masih ada, maksudnya kita doakan misalnya mudah-mudahan guru kita, teman kita, sahabat kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan lahir batin, dijadikan keluarganya keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Mari mudah-mudahan dengan doa ini, mudah-mudahan dengan baca suratul Fatihah doa ini segera dikabulkan. Al-Fatihah. Nah, itu mendobrak pintu untuk doanya dikabulkan. Begitu ya. Seperti itu. Itu mungkin lebih afdal dan lebih baik. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan. Baik, berarti lebih lengkap ya. Jadi kalau kita mendoakannya untuk yang masih hidup, lebih baik, lebih jelas tadi seperti kita yang diucapkan oleh Ustadz. Oke, Mbak Ina, supaya tadi menjawab pertanyaannya ya. Oke, waktunya sudah semakin habis, Ustadz. Kalau boleh ada kuis, satu pertanyaan saja. Boleh, silahkan. Saya nanya maksudnya? Iya, nanti dijawab lewat kolom chat. Siapa yang paling cepat, insya Allah kami akan kirimkan hadiah. Pertanyaannya, ya, ingin disampaikan bahwa untuk siap-siap menyimaknya, ya. Untuk mempercepat, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kalau yang namanya Ummul Quran. Al-Fatihah ini Ummul Quran. Karena Quran ini dari awal sampai akhir menyampaikan dalam 3 poin. Apa yang 3 poin ini? Silakan. Wah, kalau tadi menyimak mestinya bisa menjawab ini Ustadz ya. Oh, iya. Oke, silakan. Siapa yang paling cepat, insya Allah akan mendapatkan hadiah. Bapak. Iya, ada yang sudah menjawab. Mbak Adin, ibadah. Iya, ibadah tadi, ibadah. Akidah dan Minhajul Hayat. Ya Allah, itu yang paling cepat nih. Ya, setuju ya Ustadz, ini paling cepat ya. Karena banyak lagi yang menjawab setelahnya. Betul, itu perhitungan per detik gitu ya, Masya Allah. Iya, betul. Karena semua alhamdulillah menyimak sekali ini. Alhamdulillah 80 peserta kita insya Allah sangat menyimak. Jadi pemenang kuis, Mbak Adin, silahkan menghubungi Ibu Tuti ya. Nomor handphonenya sudah kami cantumkan di kolom chat. Selamat kepada Mbak Adin. Jazakallah Ustadz kuisnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abi Maki. Kami persilahkan Ustadz. Mari sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya mal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfina washfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abi Maki atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari kami pribadi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kita bisa berkumpul lagi pada majelis ilmu selanjutnya, terutama seri-seri selanjutnya dari Ustaz Abi Maki ya. Sebagai penutup acara, yuk kita foto bersama. Monggo Mbak Nuni.